Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 30 Januari 2023 dengan judul Tabernakelnya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Kata Kalib itu, ia memuliakan aku. Segenap penduduk sorga bersatu pada dalam memuji Allah. Biarlah kita mempelajari nyanyian-nyanyian malaikat itu sekarang, agar kita dapat menyanyikannya bila mana kita bergabung dengan rombongan mereka yang bersinar-sinar itu. Biarlah kita katakan bersama-sama dengan pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 335. Kita harus membawa kesadaran spiritual yang hidup ke setiap pertemuan keagamaan, bahwa Tuhan dan malaikatnya ada di sana, bekerja sama dengan semua penyembah sejati. Tempat ibadah mungkin sangat sederhana, tetapi tidak kurang diakui oleh Tuhan. Bagi mereka yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan dalam keindahan kekudusan, itu akan menjadi seperti gerbang sorga. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 362 dan 363. Bait Allah dibuka di sorga, dan ambang pintunya disiram dengan kemuliaan bagi setiap gereja yang akan mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Kita perlu belajar, bermeditasi, dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki penglihatan spiritual untuk membedakan bagian dalam dari bait suci sorgawi. Kita akan memahami tema dari lagu dan ucapan syukur, paduan suara sorgawi di sekitar takhta. Ketika Sion akan bangkit dan bersinar, terangnya akan menembus, dan nyanyian pujian dan ucapan syukur yang berharga akan terdengar dalam pertemuan para orang kudus. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 368. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
dikutip dari buku Mazmur 84, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, kata Kalib itu, ia memuliakan aku. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu, hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua pembina rumah sakit. Tuhan berkati semua para tukang perizinan dan semua persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan cara dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biar dengan hikmat pengetahuan sorga mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mendoakan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.